Halo semuanya, sekarang saya ngobrol bersama dengan kayaknya aku setiap kali podcastan ini ngobrol dengan senior karena memang yang tak undang senior dan ini adalah seniornya senior. Tua sekali berarti Bukan. Kalau senior itu kan hanyalah sekedar pembatas itu sih, Ci. Pembatas pengalaman lah ya, batasan pengalaman. Jadi sangat berpengalaman dan malah yang membuat aku dulu masuk ke radio hard rock itu karena aku mendengarkan siarannya beliau ini. Oh gitu, iya, saya baru tahu. Mety Piris. Surabaya. Itu sampai Najwa Shihab pun ketika datang ke Surabaya pakai lagu itu loh. Dan itu adalah suaranya dari C Mety. Kalau aku manggilnya C Mety. Iya, karena saya kan memang ada warga keturunan. Keturunan apa? Keturunan Ambon. Ya ampun, C Mety terima kasih loh, Ci. Ampun, ini aku nggak bisa ngasih apa-apa selain apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Ini beli sendiri bahkan. Yang ada di sini membeli sendiri. Katanya artis, filmnya sudah banyak. Nggak banyak. Lah kok saya beli minum kok bayar dewe ge opo toh? Karena datangnya kepagian. Oh, harusnya ini dibayarin. Iya, ada support. Ini satu-satunya tamu yang benar-benar profesional. Jadi datangnya itu jauh-jauh sebelum jam. Terus prepare juga, sangat prepare sekali. Pokoknya Salon ini rambut 150.000. Oke. Ya, make up tadi Pak bawa make up sendiri itu biasanya kalau mua itu bisa sampai mahal, bisa 500 sampai 1 juta ke atas ya. Saya cuma bisa kasih janji seperti para pejabat yang ada sekarang. Betul, sama kayak teman saya itu kan memberikan janji bukan bukti. Iya. C Mety adalah satu orang yang kayaknya cuma satu-satunya di Surabaya yang melanglang buana di dunia siaran. Boleh Mak sambil makan ya? Boleh, asal jangan dilepeh lagi. Jijik dong. Ya, kalau dimasukkan gak apa-apa, tapi kalau dilepeh jangan. Melanglang buana dan benar-benar sangat saya hormati sebagai seorang penyiar gitu loh. Terima kasih. Sangat saya hormati. Dan kalau boleh tahu 30 tahun ya, C ya, siaran, C. Saya siaran tuh dari tahun 94, mulai siaran Januari 94. 94 itu saya baru komuni pertama, C. Ya ampun. Saya tuh 94 itu SD kelas 1, jadi udah siaran emang. Oh, benar. Kita kan nggak jauh beda, C memang. Jadi di training itu Oktober 93. Oktober 93, Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan kita di training. Oktober, November, Desember, Januari langsung on air. Kayaknya jejaknya C Mety ini tak ikuti deh, IBS pertama kan? Yes. Terus habis itu pindah ke Hard Rock. 94 sampai 2001 IBS. 94 sampai 2001, 7 tahun. Ya, 2001 sampai 2015 Hard Rock. Tak ikutin itu juga. Gitu. Terus 2015 nganggur sampai, maksudnya sudah tidak siaran sampai itu 2000 kan, waktu kalau nggak salah nganggur sempet hampir direkrut sama Manchester United ya, C. Bukan, Persebaya. Penyiar atau pemain bal-balan. Terus 2015, 16, 17, 18 itu nggak ngapa-ngapain gitu, jadi rindu banget kalau orang denger, kalau di mobil gitu denger orang siaran gitu, kalau salah-salah gitu biasanya emosi gitu kan. Itu bukan karena kita ingin menggurui tapi care ya. Iya, karena kita suka sekali dengan pekerjaan itu. Iya, aku pernah kok ditelepon C Mety waktu aku siaran. Dan kamu kok kayak orang baru bangun tidur. Iya, C, baru bangun tidur. Iya kan, sampai seperti itu kan, gitu loh ya. Saking pedulinya. Iya, jadi kalau misalnya Itol siaran gitu, ini pagi-pagi kok lagunya, masa pagi-pagi lagunya Wise Man Say, kan ngantuk gitu loh. Jadi suaranya penyiarnya ngantuk. Iya, terus aku telepon, pagi-pagi tuh lagunya yang semangat, kenapa sih? Terus suami saya bilang gini, sudahlah, kamu kan bukan orang hard rock lagi. Karena saking cintanya dengan kesian ya. Saking cintanya dengan radio. Itu dia. Terus 2016 sampai 2023 kemarin saya off. 2023 bulan Agustus saya mulai siaran lagi. Itu karena saya rindu banget. Di Klik FM. Di Klik FM. Kemudian
karena waktunya ya itu loh ya. Saya merasa gini, dulu saya pertama kali siaran umur 20-an ya. Kayaknya mau dari pagi sampai malam nggak capek. Ini baru siaran beberapa jam, saya tipes. Jadi pagi siaran, kemudian karena kita di situ office hour sampai jam 5. Jam 5, jam 7 ngajar, 7-9 ngajar. Pulang sampai rumah jam 10 malam. Besok pagi mesti siaran lagi. Tipes saya. Cece ini kan siaran sebegitu lama sampai membuat kerajaan kan ya? Iya kan, kerajaan Congti itu kan. Congor-Sakti. Congor-Sakti itu kan. Apa resepnya dulu kok bisa sampai bikin, kok bisa gini resep, kenapa kok cinta sama radio itu dulu aja? Nah, kenapa kok secinta itu sama radio? Jadi gini, kadang-kadang kita tuh suka tidak tahu kalau kita tuh sebenarnya punya talenta. Kadang-kadang makanya orang itu kalau mau sukses, coba lihat dulu ke dalam dirinya. Kamu tuh bisa apakah apa? Apakah ini sebuah pembenaran karena dulu Cece nggak bisa masuk jadi Pragawati atau gimana? Betul sekali. Kok kamu tahu aku? Iya dong, kita kan ada tim riset sebelum. Dulu tuh saya suka banget jadi Pragawati. Kayaknya kalau melenggak-lenggok di atas catwalk itu diperhatikan banyak orang. Saya tuh paling senang kalau diperhatiin banyak orang. Oke. Gitu. Extrovert. Sangat. Ya, gitu. Jadi kalau diperhatikan banyak orang tuh kayak, kalau orang malu diperhatikan banyak orang, saya rindu. Seneng gitu loh, Tal. Jadi apalagi dulu sering banget, ayo ikut Pragawati, ikut lenggak-lenggok, dulu namanya masih Pragawati gitu ya. Terus udah di catwalk, baju renang, saya pernah loh baju renang, yang namanya juga masih SD kan nggak apa-apa ya. Iya, baju renang, baju pesta segala macam, dan selalu juara 1. Karena kan terlalu pede gitu ya. Jadi benar-benar anak kecil yang istilahnya, biasanya kalau anak kecil tuh malu-malu, ini enggak, betul-betul yang gini-gini gitu-gitu deh. Tapi karena satu dan lain hal. Terus abis gitu, terus saya gini, bercita-cita jadi Pragawati. Nanti kalau besar, biasanya Pragawati itu kan ke luar negeri, suaminya pasti bule. Wow. Jadi cita-cita saya adalah menjadi seorang Pragawati yang punya suami bule. Ya. Gitu, supaya nanti keturunannya lucu-lucu, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Ya. SD 130 sekian tingginya. SMP 131, SMP kelas 2 132. Kok nggak tinggi-tinggi ya? Sementara Pragawati itu kan harus tinggi. Sepatu SD 34, SMP kelas 1 35, SMP kelas 2 35, SMP kelas 3 35, SMA kelas 1 35. Sepatu juga, kaki juga tidak naik-naik. Tidak panjang. Akhirnya di situ saya merasa sangat kecewa dengan tubuh saya. Ortopedi, zaman itu ada ortopedi loh. Bener nggak? Tahu nggak ortopedi apa? Iya, untuk kan, supaya badan dulu supaya tinggi gitu loh. Skos emulsion sudah ya. Sembarang kalir. Ternyata ya memang mungil seperti ini gitu. Ya sudah, akhirnya saya cari lagi, sebenarnya saya tuh suka apa ya, tapi dari kecil kan sudah tahu saya suka nyanyi, saya suka menggambar. Jadi tuh saya tuh sebenarnya talenta saya tuh banyak. Saya suka mendesain rumah. Saya tuh istilahnya kakean cangkem lah kalau orang. Dari dulu memang kakean cangkem. Suka ngomong. Jadi ketika saya tahu bahwa, tapi kan nggak semua orang bisa ngomong. Jadi gini, bedakan to talk dengan to speak. Apa bedanya? To talk itu cuma ngobrol, to speak itu apa yang mau disampaikan. Gini, kalau to talk, kita dari lahir, kita ini udah bisa ngomong. Kayak saya dari lahir tuh banyak bicara, tapi bicara saya belum tentu benar. Betul kan? Tapi kalau to speak, itu kamu adalah keahlian kamu untuk berbicara. Jadi to speak itu dipelajari, bisa dipelajari. Apa yang ingin disampaikan? Iya, ilmu. To speak itu ilmu. Iya. Nah, saya kakean ngomong, tapi ngomongnya ngalor ngidul. Pernah kamu ngomongnya banyak tapi ngalor ngidul, kesana kemari, sehingga orang yang melihat malah bingung. Ngomong apa sih nih? Gitu. Nah, saya kayak gitu.
Terus saya sering mendengarkan radio. Saya tak pikir saya nggak gitu, tapi ternyata saya kayak gitu. Saya kayak... Ya ampun. Saya kayak gitu. Terus makanya karena ini kan berani mati nih, banyak ngomongnya ngalor ngidul, PD-nya ketinggian. Terus saya suka mendengar. Cici menyadari itu iya, waktu itu. Iya. Terus kayaknya memang itu nggak semua orang bisa menyadari itu. Kan terus, banyak orang yang cuman iya, dan saya kan penyanyi. Jadi kalau di atas panggung itu saya nggak hanya nyanyi. Nggak hanya nyanyi, tapi saya berinteraksi dengan banyak orang. Oke. Gitu. Itu keberanian saya. Jadi saya udah dipupuk sama ibu saya, kepercayaan diri tuh sama ayah saya dari kecil. Kalau saya ke taman mini, kecilnya saya kan di Jakarta. Saya ke taman mini, itu kan selalu ada band-bandan. Bapak saya langsung ke belakang panggung. Anak saya mau nyanyi, nanti dipanggil ya, namanya Meiti Piris. Jadi saya lagi lari-lari gitu ya. Terus ya pada hari Minggu ini ada seorang adik kita mau menyumbangkan suaranya. Jadi aku naik. Itu apa SD? SD. Terus habis gitu ke Ancol. Di Ancol kan juga banyak orang band-bandan. Anak saya Meiti Piris mau nyanyi. Dari SD. Jadi saya kalau saya ketemu band-bandan, kalau nggak dipanggil saya marah. Kok saya nggak? Saya mau nyanyi. Daripada bapak saya yang dulu. Saya kok nggak dipanggil nyanyi gitu. Oh jadi kayak gitu. Saya kok nggak dipanggil. Terus saya senang mendengarkan radio. Dulu anak-anak tahun 80-90 itu kan dengarnya cuma radio. Influence-nya dari radio. Terus saya mendengar ini kok penyiar radio ini suaranya merdu sekali sih gitu. Terus saya rekam suara saya. Halo pendengar, apa kabar? Kembali lagi dengan Meiti Piris di sini. Itu saya rekam pakai double tape, tahu kan? Double kaset itu. Itu tuh saya dengar, suara saya merdu. Makanya saya bingung. Itu di Surabaya, sudah di Surabaya? Ya Surabaya, Jakarta gitulah saya. Saya bingung kalau anak-anak zaman sekarang mendengarkan suaranya malu. Jadi kan ada orang, aku nggak mau dengar suaraku gitu. Saya kebalikan. Merdu sekali suara saya ini. Iya. Kalau memang bagus ya harus diakui bagus gitu aja toh. Tapi merdu bukan bernyanyi ya. Cara saya ngomong nih loh, saya senang mendengarkannya. Gitu loh. Terus kalau ada orang di video gitu, ayo murid-murid misalnya sudah di video, ayo sekarang kita lihat, kita apa istilahnya evaluasi. Aduh nggak mau Kak Meiti. Saya kebalik. Saya seumuran mereka. Kalau mungkin itu ada video, ada handphone ya, mungkin saya udah gini, hai, apa kabar? Waktu itu kan kita cuman pakai kamera. Karena Cici seneng. Iya, seneng tampil. Nah dari situ, tapi anehnya, saya cerita saya senang sekali mendengarkan radio. Suatu saat saya ditawarkan untuk menjadi penyiar radio. Oleh IBS FM. Gara-gara, saya ini kan penyanyi. Jadi waktu itu IBS lagi mengadakan lomba di radio, ya bikin kuis, nge-rap. Siapa yang juara, siapa yang paling bagus, dapat voucher makan di salah satu gerai yang pada saat itu kalau lu makan di situ, anak gaul, gitu. Terus saya telepon, pakai telepon rumah, bukan handphone, masuk. Saya aneh, dulu itu kita kalau nelpon radio susahnya masa ampun, betul nggak? Nggak mungkin bisa masuk. Iya. Saya telepon, halo IBS, loh masuk. Terus ini dari siapa? Ini Meiti di Tidar. Oke, kamu silakan nge-rap lah saya. Orang banci tampil. I'll do my best in nothing less. So come on baby, make your request. I'm here for you. Just you are for me. Just say the word love and let it be. Remember walking very slowly in the railway. You and I hand in hand perfectly together. Love was created in the word was spoken. And may you promise that world be grow. Itu yang diucapkan dulu. Sampai sekarang masih ingat. Ingat. Wow. Terus juara. Oke, pemenangnya yang mendapatkan voucher makan adalah Meiti. Datanglah saya ke radio itu. Begitu saya datang, saya bilang gini, Mas, saya itu menang loh, dapat voucher. Vouchernya berapa? 1 apa 2? Kalau 1, saya makannya sendiri dong. Harus 2 dong. Kalau 2, saya akan bisa ngajak temen. Jadi berapa vouchernya? Saya tadi yang menang. Yang menang nge-rap tadi pagi tuh loh Mas. Jadi ayo Mas cepetan Mas. Soalnya habis ini saya mau kuliah. Jadi cepetan ya Mas. Terus Masnya yang saya ajak ngomong tuh tol gini. Mengerikan sekali perempuan ini. Bingung.
kok lebih luas dari aku penyiarnya gitu kan. Dia bukan penyiar. Oh, bukan Dia penyiar. bagian terima-terima hadiah. Ngasih hadiah. Terus akhirnya saya pulang. Besoknya saya telepon rumah. Ini dari IBS, iya. Ini Meiti ya, iya. Bawa CV-nya yuk ke sini, kita tes untuk jadi penyiar. Saya bilang gini, aduh salah alamat. Saya memang banyak ngomong, tapi saya nggak bisa jadi penyiar. Penyiar itu harus tertata kata-katanya. Saya itu asal ngomong, nggak bisa. Saya deg-degan jadi penyiar, Kak. Jadi saya tolak. Jadi pada saat itu sebenarnya kita tuh harus tahu sebenarnya kita nih, kita nih kamu tuh punya kemampuan apa. Saya tuh tahu saya bisa ngomong, saya banyak ngomong, tapi saya nggak berani jadi penyiar radio. Orang lain yang tahu. Sadar, oke terus? Si program director atau operational manajernya ini dia tahu. Terus saya bilang saya nggak mau. Besoknya ditelepon. Karena sering ditelepon, akhirnya saya bawa itu CV. Nih ya, jangan telepon lagi ya. Ini CV-ku. Begitu saya mau balik, kamu nggak boleh pulang. Siapa yang suruh kamu pulang? Ayo masuk ruang siaran. Waktu itu ada satu ruang yang memang khusus untuk latihan. Saya training dulu? Langsung di training di situ. 3 bulan itu? Iya, jadi hari itu saya nggak boleh pulang. Saya kayak orang ditangkep, terus suruh training. Hari pertama saya siaran itu, katanya kan percaya diri, overconfidence itu kan nggak bagus akhirnya. Jadi percaya diri, terlalu berani gitu ya. Deg-degan dingin semua Masih deg-degan. Meskipun punya skill itu tadi. Iya, karena saya merasa diri saya tidak pandai bicara, tapi banyak bicara. Bagus banget. Gitu. Akhirnya. Bagaimana kita bisa sadar diri dulu yang pertama. Terus habis itu ternyata dihadapkan pada realita yang sudah kita tahu tekniknya, teorinya segala macam. Ternyata kita kenal kalau kita bukan siapa-siapa gitu. Iya, saya merasa saya penyanyi, betul. Tapi penyanyi tuh nyanyi, ini ngomong. Tahu aku pernah cerita nggak sih ke kamu? Enggak. Terus aku siaran itu ya, penyiar pertama kali siaran itu tidak boleh ad-libbing, tapi harus nulis. Jadi kamu baca. Bener kan? Tidak boleh ad-libbing. Ad-libbing tuh berbicara tanpa teks. Ya. Jadi kamu harus nulis, halo, misal kalau IBS tuh waktu saya 101,25 IBS FM, apa kabar Kanca Muda, senang sekali saya mate. Itu harus ditulis. Bahasa lisan. Itu harus ditulis. Ditulis sambil kamu baca. Gitu. Supaya apa? Supaya kamu nggak dead air. Saya nggak merasa banyak bicara, tapi bukan pandai bicara. Jadi ketika on air, saya putar lagunya, anggaplah Mariah Carey. 101,25 Hard Rock FM, 101.285 IBS FM, Kanca Muda dan sekitarnya. Apa kabar? Satu lagu dari Mariah Carey yang judulnya adalah Hero. Mariah Carey ini Kanca Muda, aduh, suaranya tuh 5 oktav. Terus saya stuck sampai di situ. Aduh, ngomong apa mana ya? Karena ad-libbing, nggak nulis. Terus akhirnya saya bilang gini, oke, kalau begitu pinter dong pura-pura mengalihkan lagu yang lain. Penyiar kan gitu, kalau ini kita udah bingung nih mau ngomong apa, oke, kita tinggalkan Mariah Carey, kita putarkan Stevie Wonder. Ini dia Stevie Wonder, I just called to say I love you. Begitu dicetek kan kita nggak pakai komputer dan lain-lain, masih manual. I just called to say I love you, Stevie Wonder. Begitu dicetek, CD-nya error, mic masih nyala, fader masih ngangkat, ini error. Terus cetek. Semakin kamu tekan, semakin error. Kan elektronik begitu ya, harus pelan-pelan. Jadi karena saya panik, saya tekan kenceng-kenceng, tambah error, tulisannya error gitu. Tahu kata-kata saya? Apa? Boleh ditit gitu ya? Boleh. Tapi fadernya kebuka, mic-nya kebuka. Sak Surabaya krungu, Meiti Piris penyiar baru. Oh, Mita IBS, dulu namanya Mita IBS ngomong
Ampuni aku Tuhan. Itu pertama kali saya siaran dan saya meso. Itu kalau saya patah hati, besok nggak siaran lagi. Tapi terus siaran. Karena saya dibully loh. Oh iya? Saya dibully sama senior-senior saya. Nah ini mungkin membedakan saya dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kalau dibully bunuh diri. Ya. Asam lambung naik. Mundur lah ya. Asam lambung naik, ini saya mau bilang ya buat kalian ya yang sering dibully. Saya dibully loh. Saya dibilang gini, apa penyiar macam apa itu? Siaran kok kayak begitu? Jadi saya dikomplain terus, kan saya bilang, saya ini kan bukan penyiar, saya penyanyi. Saya ini banyak bicara, bukan pandai bicara. Jadi ketika saya dipaksa untuk jadi penyiar, saya merasa saya nggak bisa siaran. Ya itulah, harusnya nggak boleh begitu. Seharusnya oke, bisa, saya coba, bisa. Harusnya gitu. Nggak boleh bilang di dalam. Menolak dulu. Iya, jangan ditolak harusnya. Saya udah menolak, saya nggak bisa beneran. Akhirnya saya dibully banyak orang, terus saya bilang gini, saya pernah dibully sama satu penyiar senior, cewek. Wah, abis-abisan tuh dia ngebully saya. Saya tidak marah sama dia, saya tidak memaki dia, tapi saya ngomong kepada diri saya. Jadi saya ngomong gini, Tol. Kamu lihat ya, tapi nggak berani ngomong sama orang ya. Gitu. Jadi dalam hati, kamu lihat ya, nanti saya akan menjadi penyiar paling ngetop di Surabaya. Lihaten. Gitu. Jadi saya nggak patah hati, saya nggak sedih, saya nggak bunuh diri, saya nggak asam lambung naik. Kita buktikan. Iya, saya membuktikan dengan nanti ya, kamu lihat ya, kamu bully-bully saya sekarang, kamu hina-hina saya sekarang, saya akan menjadi penyiar paling ngetop di Surabaya. Dan itu terbukti ketika GMHR saya meledak. Oh, waktu dibully masih di IBS. Di IBS, tapi di IBS tuh saya sudah mulai naik. Karena agenda pagi bersama Tony IBS. Mita IBS dan Tony IBS, agenda pagi itu cukup banyak yang mendengarkan. Plus saya penyanyi Master Key Band. Oke, waktu jadi itu orang cukup tahu lah siapa Meiti. Tapi yang benar-benar booming saya menjadi penyiar duar itu di hard rock. Itu Cece di ini kita time flash ya, Cece. Yes. Maksudnya lebih cepat kita flash forward ke depan. Itu udah ngerasa menjadi seorang penyiar. Ataukah masih bukan penyiar, aku cuman orang yang cuman bisa ngomong atau gimana? Oh, saya sudah mulai menyukai siaran. Sudah mulai. Jadi itu nyandu, ternyata enak ya siaran karena kan banyak omong. Ketika banyak omong terus tersalurkan. Dengan cara yang tepat. Iya, tersalurkan terus diajarkan cara ngomong yang betul begini. Dengan pengalaman juga. Jadi seneng banget itu jadi penyiar. Tahu nggak Tol, saya tuh nggak berani, tidak mau libur. Beda dengan penyiar-penyiar sekarang. Saya merasa kalau saya libur saya tuh rugi, saya nggak ketemu dengan pendengar saya. Itu yang bikin Cici cinta sama siaran. Makanya aku bilang, cintailah perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan akan kasih perkara besar. Nanti duit yang ngejar kamu, bukan kamu yang ngejar duit. Ngopeni pendengar. Iya. Jadi saya tuh kalau nggak masuk, saya tuh kayak menyesal. Apalagi, jadi makanya saya tuh kalau kalau sampai sakit tenggorokan nggak bisa ngomong, baru saya libur. Tapi kalau cuman nggak enak badannya anget. Saya pernah badan saya panas, saya siaran. Ditambah dengan kalau mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Cemeti di radio itu namanya Congor Sakti, ditambah partnernya adalah Ivan Arbani, itu partner yang klop menurut Cece ya. Jadi semakin membuat show itu tunggal itu ada ceritanya juga. Saya kan penyiar IBS, waktu itu penyiar IBS, penyanyi Colors. Master Key Band itu nyanyi di Colors. Ivan itu manajer entertainmentnya Colors. Terus saya Colors ini ya, Colors Cafe, Colors Pub. Terus saya nyanyi, habis nyanyi kan berapa sesi gitu, terus kan ada istirahatnya. Saya istirahat sama Ivan. Saya lagi duduk gitu lah sambil istirahat menunggu 30 menit mau tampil lagi nyanyi. Terus dia datang, dia duduk sama saya di luar. Kan saya kalau istirahat nggak mau di dalam karena banyak asap rokok. Saya di luar. Terus dia bilang gini, gua tuh dulu penyiar Oslo Mate di Bandung. Dia ngomong gitu. Terus, nah ini kata-katanya Ivan. Makanya kata-kata tuh hati-hati loh, itu bisa ditangkap sama Tuhan.
seru kali ya mate kalau kita siaran berdua. Itu saya masih di IBS. Terus? Saya masih di IBS, dia cerita dia mantan penyiar OS Bandung. Terus aku baru tahu, hah? Oh lu penyiar OS Bandung? Iya. Seru kali ya mate kalau kita siaran berdua. Itu yang aku inget banget. Makanya aku gila ya, ternyata setelah berapa tahun kemudian kita emang siaran berdua. Dan jadi sejadi-jadinya gitu. Itu satu show terbaik di Surabaya. Bahkan head to headnya bukan sudah kota-kota lain, head to headnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Bayangin itu nggak ada detik ini dari kota kedua yang bisa menandingi Jakarta, nggak ada selain GMHR. Jadi sampai GMHR-nya Ivan Meti. Sampai penyiar-penyiar Jakarta. Ini indikatornya adalah jumlah pendengar ya. Jadi indikatornya adalah jumlah pendengar, bukan mengagung-agungkan siarannya sendiri enggak, tapi indikator pada saat itu jumlah pendengar. Jadi di Hard Rock itu dulu di 4 radio itu dia untuk membuat kita para penyiar itu semangat, ada ranking. Jadi ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 seluruh 4 radio ini. Radio di berbagai kota. Radio di berbagai kota ini siapa yang ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan itu Meiti dan Ivan. Gila. Kita sampai akhirnya itu dulu di Jakarta waktu itu siapa Ci? Head to headnya Ci? Indi sama Farhan itu baru lengser. Jadi saya nggak tahu penggantinya Indi sama Farhan itu siapa. Enggak ya? Ya Indi Farhan dan Desta bukan? Setelah Indi Farhan itu ya, Jakarta tapi lah, saya ya. Bukan di head to head sama Indi dan Farhan, bukan. Indi dan Farhan itu kayaknya baru turun. Terus Panji ya. Panji itu Bandung. Panji itu Hard Rock Bandung. Panji dan Tike. Panji dan Tike itu Bandung. Ini fenomenal sebenarnya. Gitu. Terus sampai akhirnya ada salah satu penyiar Jakarta gitu. Itu bilang ke saya nge-MC bareng sama dia di Surabaya, terus dia bilang, "Kamu tahu nggak Meiti, kami penyiar-penyiar Jakarta mendengar. Jadi kalau misalnya kami nge-MC di Surabaya, nge-MC-nya hari Sabtu, kami minta pulangnya hari Senin." Karena kita pengen mendengar seperti apa sih itu GMHR Surabaya tuh gitu. Dan teman-temanku yang naik mobil, teman-temanku waktu kuliah naik mobil, mereka itu nggak turun dari mobil untuk mau masuk ke kelas, nggak ditahan, biarin kelasnya terlambat, dia dengerin Ivan Meti siaran. Kamu kelas, ada yang dia ngantor, jadi dia harus meetingnya jam 8 dan dia sudah di parkiran. Tapi saya masih ngobrol saya masih cerita. Jadi ada sebuah kerajaan gitu. Iya. Terus dia itu sudah nyampe kantornya, bosnya udah nelpon, "Lu di mana? Cepetan, ini kita mau meeting." "Oh iya Pak." Terus handphonenya dia matiin, dia dengerin terus. Bosnya kring krang dia cuek karena dia ingin mendengarkan cerita terakhir saya di kerajaan itu apa. Ternyata setelah dia udah menunggu lama, aku ngomong gini, "Baiklah Koncoplek, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini." Koncoplek itu nama pendengar. Hard Rockersnya GMHR. GMHR itu namanya Koncoplek, sampai membuat seperti itu. Aku pun juga Koncoplek dulu. Luar biasa. Kita nggak akan habis mendengarkan cerita 30 tahun perjalanan siaran. Mungkin akan kita buat podcast khusus itu sendiri. Ini tapi podcastnya berapa lama ini? Ini sudah overtime. Cuman aku pengen ngobrol, pengen nanya kalau Cici ngelihat radio sekarang ini gimana, Cici? Kan Cici mengalami berapa puluh tahun. Kalau bedanya radio dulu sama radio sekarang, radio dulu itu penyiarnya pasti namanya diganti. Karena penyiar itu harus secret. Person gitu loh. Jadi kamu nama panggung. Iya, nggak boleh tahu nih si Mita IBS ini mukanya kayak apa nih. Karena ditakutkan orang yang sangat ofensif, kecewa sama maksudnya di luar kecewa, ofensif juga takut ke privasinya kan. Betul. Segitunya dulu radio kan. Jadi nggak boleh gitu. Jadi nggak tahu nih si Mita IBS ini sopo. Dia tinggal di mana. Betul, nggak boleh. Aslinya siapa, nggak boleh tahu. Ketika saya masuk di Hard Rock, justru saya harus menjadi diri sendiri. Bukan, saya harus istilahnya apa ya? Ada satu kata yang saya ini harus jualan Hard Rock. Jadi lu harus tampil. Ini loh Meiti Piris
GMHR, nah kebalikannya gitu. Kalau dulu tuh kan semua serba rahasia. Nama-nama penyiar itu nama-nama panggung, bukan nama sebenarnya. Kalau ngelihat sekarang, radio yang sudah semakin banyak yang tutup, semakin banyak yang diakuisisi sama apalah. Gini loh, makanya radio itu dia harus mengikuti perkembangan zaman, bener kan? Tapi ada ketakutan nggak? Maksudnya bukan ketakutan, tapi ada keresahan nggak radio ini akan tergantikan nggak nanti ya suatu saat? Kalau bilang tergantikan mungkin belum ya. Saya nggak tahu suatu saat apa. Kayaknya kalau sekarang belum. Karena apa? Karena satu, orang masih mendengarkan radio, terutama di jalan. Ada SS, orang macet. Aduh, saya juga begitu kalau saya jalan. Aduh, ini ada apa ya? Kok macet? Udah pasti saya putar radio. Walaupun beda dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh kita muter radio karena kita ngefans sama penyiarnya, kita suka lagunya, dan aktualisasi diri ketika kita ditelepon terus suara kita masuk radio. Iya, dari Meiti ini, mau request lagu apa? Salamnya buat Glenn di kelas 3A2. Iya, kangen dengan masa-masa itu. Itu dulu tuh pacaran itu salam-salamannya di radio. Buat Mas Bambang yang ada di Keputi, salamnya salam cup-cup muah-muah. Kan gitu zaman dulu. Iya. Sekarang enggak. Dan sekarang anak-anak muda jarang yang mendengarkan radio. Mereka sibuk dengan handphone, makanya sekarang radio bisa streaming supaya tidak kalah. Dan sekarang lebih luas sebenarnya sih. Saya siaran nih di Surabaya. Kemarin nih waktu saya di Klik FM itu pendengar saya Jakarta, di Tangerang, di Madiun, harusnya di Kalimantan. Iya. Lebih global. Betul, harusnya. Dia streaming. Bahkan internasional bisa. Bisa loh. Banyak radio luar yang sekarang bisa diakses. Dulu zaman saya GMHR, nggak usah sekarang ya. Zaman saya GMHR itu pendengar saya tuh di Ohio. Terus sama di Miami, bukan Miami. Apa nih, Hawaii. Ibu kota Hawaii apa? Subang. Ngerti bukan? Madiun. Nah. Jadi di Hawaii itu ada yang mendengarkan saya. Jadi kalau di kita jam 9 pagi, di dia tuh udah malam. Dia stay tune saya malam-malam. Di Jepang, ayo laporan jalan. Kan kita kalau pagi-pagi GMHR ada laporan jalan ya. Ayo laporan jalan dong dia. Halo, iya. Ini kalau dari apartemen saya ini lancar ini di Hawaii. Seaktif itu dulu. Terus Jepang. Ada di Jepang. Iya, ini Tokyo ini kayaknya cuma di Shibuya yang rame. GMHR. Orang Surabaya kan nggak peduli lu mau di Shibuya rame kayak mau apa kayak. Tapi dia saking kepingin ngobrol sama kita di radio. Terakhir sih untuk segmen 1 ini, kalau masih ada orang kalau mau suka jadi, kalau terakhir. Enggak, segmen 1. Kalau ada yang mau jadi penyiar gimana? Penyiar apa radio? Ya nggak apa-apa. Penyiar radio itu ya. Gitu. Gini. Penyiar radio itu. Tapi Cece kan masih sebagai pengajar juga di Speak Up ya namanya ya. Salah satu lembaga tentang public speaking. Yes. Cece kan nemuin banyak, turun langsung ketemu sama murid-murid, siswa-siswi segala. Masih ada yang niat jadi penyiar radio? Ada, walaupun tidak banyak. Oke. Itu kalau jadi sarannya? MC banyak. Nah, itu dia. Gitu. Jadi gini, saya bilang penyiar radio. Saya selalu ngomong gini, penyiar radio tuh nggak ada duitnya. Bener nggak sih? Tapi jadi penyiar radio itu bisa menjadi etalasemu. Presenter TV kalau di Surabaya juga nggak ada duitnya, tapi itu bisa jadi etalasemu. Kalau saya mungkin karena saya bukan passion, saya suka banget gitu loh kalau tampil di kamera, lihat di televisi. Jadi saya nggak ngeliat duitnya. Tapi ternyata karena saya melakukan itu dengan segenap hati, kita kalau melakukan segala sesuatu dengan maksimal, hasilnya maksimal. Yang tadi saya bilang, bukan kamu cari duit, duit yang nyari kamu. Jadi ketika saya melakukan itu maksimal, walaupun gak ada duitnya di dunia radio dan televisi, terus orang tahu. Ketika orang tahu, biarkan hal baik datang dengan sendirinya. Temen saya mau buka perusahaan, Meiti aja MC-nya. Koncoplek anaknya mau ulang tahun, Meiti aja. Mau merit, Meiti aja sama Ivan.
Akhirnya duit yang datang ke kita. Saya beli rumah, beli mobil, beli sembarang kalir dari cangkem. Jadi penyiar radio nggak ada duitnya betul. Tapi dari kita jadi penyiar radio, kita membuka jalan-jalan yang lain. Kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan buka perkara besar. Tuh. Oh, boleh tepuk tangan ya? Kita tutup di segmen 1 ini. Sekarang saya pengen coba siaran bareng Meiti Piris. Kita pernah siaran bareng nggak sih, Tol? Kayaknya cuma aku ganti-gantiin aja. Oh, gantiin Kak Ipan, kalau Kak Ipan nggak masuk, enggak, aku gitu tuh ya? second, kayaknya lapis ketiga deh, Ci. Jadi setelah Kak Ipan sama Cici, setelah gitu Mika dulu. Oh, oke. Cinta ini ya kadang-kadang tak ada logika. Terus Dion. Oh iya, baru kamu. Angga. Oh, udah banyak bener ya? Iya kan banyak, terus baru aku kalau nggak salah. Tapi mereka semua itu bukan pemain film. Oh. Hanya kamu yang main film. Hanya aku. Jadi saya kalau lewat gitu saya bilang ke teman saya, itu teman saya, artis film. Saya pernah jemput dia di rumahnya di Malang. Saya lebih kaya dari dia. Tapi dia pemain film. Tidak semua pemain film itu kaya. Kita akan coba siaran. Aku akan coba siaran ya, Ce ya. Udah berapa lama lo nggak siaran? 2017 terakhir. Wow. 4 tahun. 7 tahun. Kok bisa 2017 sampai sekarang 4 tahun itu 7 loh? tahun, 2024 kan maksudku sekarang. Pikiranku itu lebih cepat, mulutku lebih cepat dari otakku. Oh, iya. Mungkin memang karena ini ya rumah tangga. Rumah tangga. Anak 2. Anak Gimana? Aku setiap Sedih kali ya? lihat panti asuhan itu berbinar-binar mataku. Oh, Ci. kenapa? Kayaknya Ingin memasukkan tempat ini cocok. untuk anak-anakmu. Ngaco. Oke. Yes. Kita akan coba siaran ya. Jadi di Oh, sini ini aku baca juga. Enggak usah sih, enggak apa-apa. Oke. Itu apa tadi? iTalkers. Oke, iTalkers. Sian ya. iTalkers. Tadi itu pun juga Citra yang ngasih nama. Oke. Jadi Adele akan mengumumkan bahwa dia itu rehat panjang dari dunia musik. Jadi tahu Adele kan? Tahu Adele yang dulu na 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 na. Kalau di F na 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 na. F kan lebih tinggi. F lebih tinggi. Na 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 na. Mau G? Na 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 Enggak, na aku na. enggak gay, Ji. Aku normal. Oh iya, yang G itu Dwi ya, aku lupa. Jadi Adele akan mengumumkan kalau dia akan rehat panjang dari dunia musik. Oke. Setelah menyelesaikan 10 konsernya di Las Vegas. Oke, yang salah. November 2024. Oke, kalau nggak salah pernah viral dia konser, penontonnya orang Indonesia. Oh iya. Terus dia tanya, ini Very kamu cool. dari mana? Dari Indonesia, Jakarta. Wow. Terus viral dong di Indonesia. Iya. Gara-gara ada orang penontonnya orang Indonesia. Dia menjelaskan, dia ngasih tahu kalau sudah tur dan tampil tanpa henti. Kalau penyanyi-penyanyi internasional itu 3 tahun nggak Betul, berhenti. Celine Dion pun begitu. Tapi akhirnya Celine Dion sakit. Yes. Ya kan? Sedihnya di situ. Saya daripada Adele, saya lebih tahu Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, itu aliran saya. Iya. Soalnya Adele usianya kan sama. Dan Adele rencananya kalau hiatus nanti dia bikin proyek kreatif lain di luar musik. Apa mau bikin apa dia? UMKM. Kayak dia akan berjualan ikan setelah Iya, ekspor ikan. Tapi Adele tuh luar biasa loh. Dari badannya yang gembala, ya, terus Adele. ya. Adele bahkan sempat isukan dia itu konspirasi. Ada isu konspirasinya dia itu adalah 2 orang. Oh, yang satu gede, satu kecil. Yang satu Adele, yang satunya cowok, Sam Smith namanya. Oh, gitu. Jadi disama-samain sama orang. Oh, saya pikir satunya Adele, Bagusnya kayaknya ini. satunya odol gitu. Nah, sekarang dia tuh kurus banget. Kurus dan cantik. Iya. Tambah cantik gitu loh maksudnya. Orang kalau kelihatan kurus, badannya bagus dan terlihat cantik. Suaranya juga masih oke. Tapi Adele itu sebagai kan juga Hello. Nah. Looking for. Oh, bukan. Salah ya.
Oh maaf, saya kira itu lagunya. Bukan ya? Itu kalau di radio langsung masuk lagu. Itu namanya gong. Ini dia tadi langsung tepuk tangan di gongnya di situ. Itu namanya gong.